Gue tuh waktu gue bikin video iklan, samping gue klien gue jauh lebih bagus kameranya. Cuman gue is okay. Nah ini penting nih. Kita kasih solusi. Reda Samudra. Duduk lagi gue di sini, saudara-saudara. Gini dah. Gue ngundang lu lagi tuh sebetulnya artinya kalau hubungan sama pervideoan, lu kan bapak video nasional. Enggak. BVN. Ya kan, maksud gue gini. Oke, yang kemarin kita alhamdulillah karena Allah maksudnya bisa kasih solusi kepada teman-teman semua yang lagi nonton. Iya kan, karena Allah tuh ya. Jadi karena tahu gimana caranya ngedit video. Oh ternyata back sound tuh begini, oh sound effect begini. Cuma lu baca deh komen-komennya deh. Dan di IG gue juga gitu, DM gue juga begitu. Kayak misalnya, ya udah tapi kira-kira Kang, tanya deh Kang Reda. Kira-kira kalau video itu dia pakai apa? Pokoknya lu banget pengen deh softwarenya pakai apa? Ya, terus RAM-nya yang perlunya seberapa sih buat rendering? Lebih ke teknis-teknis gitu loh. Maksudnya mereka tuh pengen dari software sama hardware copycat apa yang lu pakai. Kayak Adit Okto dong mau copycat. Halo Adit. Dia semangat loh. Adit Okto itu ngonten di YouTube semangat. Yes. Tapi kecil view-nya. Udah harus disupport. Support. Ya gitu dah, maksud gue mereka tuh pengen banget gitu. Maksudnya pengen langsung jalan pintas lah. Apa sih lu pakai apa sih? Gak ada sesuatu yang terjadi lo pengen lakukan tuh tanpa harus jalan pintas, nggak bisa. Semua tuh harus proses dan lo harus nikmatin tuh proses. Tapi cuma kalau masalah lama-lama kalau permasalahan itu kalau masalah cuan ya, tapi kalau misalkan untuk hardware itu bisa untuk lo usahakan. Contoh? Tapi tetap bagaimana dengan budget gitu kan. Ya contoh deh, misalnya gue pengen mulai bikin konten video, editing apa segala macam, budget 6 juta. Wah. Kan gue contoh dah, lo jangan langsung banyak loh ikon-ikon kita memang dia cuma jangan diukur sama alat lo yang 74 juta itu dah. Ya maksud gue ada yang mau mulai bikin PC tuh 6 juta, 10 juta lah tengah-tengah. Dapat apa? Kalau kamera mungkin bisa sewa ya. Jadi nggak harus punya dulu untuk buat konten atau membuat karya, video dan lain-lain. Kamera nggak harus punya. Bisa sewa berapa sih sehari? 200-300 ada. Tergantung lo mau sewa apa. Kalau mau video yang panjang, cari Lumix. Lumix yang mana? Lumix yang mulai G7 itu murah banget. G7 sampai GH5 itu pokoknya sejam itu dia nggak overheat insya Allah. Kalau bener, ntar pakai kanebo dibasahin, tau gak sih lo kayak gitu-gitu? Iya, itu kasihan lo. Iya. Dipaksa itu. Canon 7D begitu tuh. Kenapa ya? Kalau misalkan dia udah overheat, malah udah nggak bisa. Kadang nggak bisa dihidupin lagi udah. Berarti orang salah beli kamera dong dari awal. Ya makanya lo harus tahu karakter. Kebutuhan kamera. Lo mau foto, mau videonya seberapa lama, berapa menit, berapa panjang, durasi, lo harus tahu. Edukasi si kameranya yang lo butuh. Podcast deh, mungkin teman-teman ada yang bikin podcast kan sejam tuh. Ini Canon nih. Canon. Berarti kan berapa kali mati gitu kan? Kalau Canon kan per berapa? 20 ini, 15. 30 menit. Gitu. Kalau Lumix sejam lebih. Jadi nggak. Kalau lo kan harus prepare, ya hidupin matiin. Untung nggak overheat yang nggak bisa hidupin lagi. Tapi kan udah ada tim. Buat teman-teman yang nggak punya tim ya. Mau nggak mau, bro, gue aja nggak punya tim. Lo bagus banyak tim. Kan gue semuanya sendiri. Bismillah. Oh ini bisa ada contoh nih. Bisa ternyata ya. Loh bisa dong. Maksudnya gue kamera sendiri, skrip sendiri, naskah sendiri, video editing sendiri, voice over sendiri. Cuannya masuk semua ke gue. Belum lagi di aplikasi gue ntar kasih solusi. Lu semuanya. Iya alhamdulillah insya Allah. Jangan diganti namanya Reda Solusi ya. Iya maksudnya taruhlah rate lo misalkan 5 juta. Lo punya tim, lo mau bagi-bagi potong kue berapa? Oh iya. Cuma kan capek dah, maksud gua 5 juta aja tuh kita udah ketinggian. Taruhlah untuk UMKM. Oh iya. Mungkin. Sebagian UMKM kan mungkin aduh kayaknya jauh deh. Oh iya, pasti kan lu juga dapat tawaran. Red card lu berapa sih? Enggak, ini belum kebongkar kemarin. Red card gue itu berapa sih kalau ngedit video dari awal lu garap juga, lu videographer and video editor, voice over. Iya. Desain grafis semua. Berapa sih kalau video? Lu masalahnya enggak mungkin gope dong. Enggak. Iyalah. Dan enggak gini aja deh, gini aja. Gue enggak ngasih harga yang maksimalnya gue kasih tahu ya karena beda-beda ya.
Oh, beda-beda. Gue ngomong di sini. Lu udah bising-bising gue ngomong di sini. Enggak gini aja. Beda-beda kenapa? Lu membeda-bedakan kasta. Aduh, come on. Ini harus nggak diedit ini kayak gini-gininya nih. Enggak dong, ngapain diedit? Gue pernah ngasih harga 900.000 UMKM. Pokoknya apapun itu. Gue pernah ngasih harga 900.000. Habis itu nggak dibalas lagi, nggak di-reply lagi tulisannya. Berarti kan dia nggak sesuai dengan budgetnya dia. Iya, karena kan bro, maksud gue berarti banyak klien-klien yang butuh konten kreator. Dia mempunyai passion untuk berusaha ikhtiar supaya produk dia tuh dibikinin konten. Oh iya dong. Tapi budget dia tuh ternyata mungkin di bawah 900.000. Buktinya 900.000-an aja dia mental ke gue, dari gue. Gue juga pernah nanyain endorse. Endorse bang berapa sekian? Di scene doang. Nah itu ya makanya. Ya mungkin persepsi gue di mata dia. Mungkin banyak di konten kreator di luar sana yang mungkin baru lulus kuliah. 500.000 aja tuh dia udah kipas-kipas. Mungkin. Iya. Bisa jadi karena dia nggak ada harus nafkain sana sini. Kebutuhannya juga nggak banyak. Ya kan? Iya, atau enggak persepsi kita di mata dia bahwa oh ternyata Fulan ini konten kreatornya nih Bang Dery, Kang Reda ternyata memang dia segini kali wajar iya. Hasil kualitasnya begini. Betul. Soalnya gitu. Apa ya dia melihat foto dan kualitas dan lain-lain, bukan berarti gue baik. Cuman kan gue menghitung dari budget produksi. Dan sebenarnya gue ngasih harga misalkan 2 juta pun tuh nggak masuk untuk produksi. Gue 2004 bikin video 3 menit itu 30 jutaan. Hah? 2004. Oh, konvensional. Tapi sebenarnya itu video klip musik. Orang dulu berani ngeluarin 30 juta, 50 juta untuk konten yang mungkin tidak berkah untuk hartanya dia. Dengan ilmu yang sama atau mungkin lebih sekarang kemampuannya dia untuk menggarap sebuah konten, kok nggak dihargai? Padahal ini udah sesuai dengan track agama. Iya. Gitu. Gue memang berbanding lurus dengan budget saudara-saudara kita gitu. Kan ada juga nih yang sudah berjalan kayak misalkan siapa banyak ya? Video editor yang rate-nya di atas 10 juta juga udah ada. Yang sesuai sunnah 20 juta juga ada. Ya bener loh. Ember. Siapa? Masa disebutin di sini? Ntar dia lo undang kayaknya. Oh Bang Zul. Kayak kemarin kontek-kontekan deh. Oh karena Bang Zul kan memang basicnya kan sutradara, filmmaker. Iya, basicnya itu yang dihargai. Ilmunya dia. Oh iya. Ya, jauh lah ilmu gua sama Bang Zul, Masya Allah. Seperti langit yang di atas sama sumur tua. Iya, bener. Sama lumutnya gak sumurnya? Tapi dia perasaan mungkin kasih solusi ini yang nonton ini ya kan? Sebenarnya lebih penasaran sama Deryansanya itu sendiri, ya nggak sih? Ya iya dong. Kalau kita live, kita tiba-tiba ngomongin ISIS, pengen, ayo dong Dery bahas gini segala macam. Dia nggak pernah dikorek, dia yang ngorek nih dari dulu. Oke, jadi pertanyaan berikutnya gini. Jadi gini aja deh, mendingan kasih solusi ini gue bajak aja ya kan? Enggak gini, gue nggak haci bro. Deryans ini banyak harus kita gali. Enggak lah. Iya bismillah kita gali. Nggak, udah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Ya, pertanyaan berikutnya kita bahas lu aja. Maksudnya gue nanya-nanya lu gitu udah. Sama aja dia beda kursi doang. Tapi hardware belum dijawab ya? Iya. Oke. Hardware yang gue pakai aja ya. Iya dong. Lu jangan mengalihkan perhatian mentang-mentang bayaran lu sekarang udah 17 juta. Yo, gak ada yang masuk ntar ke gue. Iya. Apa? Tapi janji ya, deal ya. Setelah gue jawab, lo yang gue korek ya. Oke, jawab dulu gimana? Oke. Gue bilang oke dulu, gue belum yain. Oke lo tim lo juga mungkin juga pengen tahu deh. Jadi gini, gue tuh di yang mobile gue pakai MacBook Pro i7 minimal RAM 16. Oke. SSD gue yang eksternal tuh 1 tera. 16 tuh berarti rendering 15 menit berapa lama? Cepet. Wih cepet ya. Cepet. Bahkan gue insya Allah mau nambah lagi dari 16. Dan gue dari yang 2020 gue downgrade ke yang 2015 MacBook Pro-nya. Iya sih. Karena gue 8 giga gue di rumah ya. Setelah 2015 itu nggak bisa dioprek apa-apa tuh MacBook Pro. Udah built-in semua. Iya. Jadi, pinter. Ini bisnisnya MacBook tuh, Apple tuh. Oh iyalah. Kan? Ya, lo kan mau beli RAM segini, beli yang ini. Kalau mau nambah, beli lagi yang baru. Oh nggak bisa slot-slotan gitu ya? Kayak Windows ya? Udah nggak bisa. 2015 masih bisa. Gitu. Makanya gue nanti kayaknya mau nambah RAM. Tuh, itu yang gue mobile. Di rumah ada lagi setaraf i7 juga.
SSD eksternalnya juga 1 teraan. VGA pakai apa? Wah, ini penting. Iyalah kan buat video grafis, dak. Iya, ini belum kejawab kemarin, gue belum sempat nanya. Iya. Dan komen-komen ternyata gue pengen dong langsung full set. Cuman gini deh, itu kan disesuaikan. Pokoknya ini intinya Nvidia. Iya. Iya, Nvidia yang GeForce. Oh iya dong. Iya, itu harus itu ya. Iya. Tapi maksud gue itu jangan jadi patokan dan lo goals harus punya itu dulu. Maksudnya, enggak, gue gak setuju. Mereka harus mulai dari situ. Bukan berarti nyuruh lo nabung sampai separah-parahnya sehingga lo juga gak makan deh. Biar hasilnya maksimal. Gue tuh akan kasih solusi kepada teman-teman. Buktikan ikon-ikon kita ini bisa bikin video yang proper. Gue lebih Muslim harus menang. Muslim harus ngomong dulu. Gue lebih nge-push teman-teman itu berkarya. Dengan gimana? I know. Tapi alat lu nggak proper. I know. Patah-patah ngedit lama. Enggak. Iya, tapi itu setelah lo gini deh. Pokoknya intinya standar RAM-nya itu standar 16 i5 deh. i5 standar 16. Iyalah, jangan itu lah. Ini gue lagi nego ya. Iya, i5 udah untuk i5, iya. DDR4. Iya, maksud gue itu udah cukup. Maksud gue kalau buat nggak yang banyak-banyak efek After Effects dan lain-lain, kalau untuk video Premiere doang atau Final Cut Pro doang itu udah cukup. Yang penting lo berkarya deh. Nanti lo tapi dengan hasil karya lo udah dapat duit, lo tabung, jangan gaya hidup. Iya. Jangan lo beliin malah tongkrong sana tongkrong sini. Me time lo itu adalah gear gitu. Gue dulu kamera gue tuh Nikon J5 itu lo kalau gue tuh waktu gue bikin video iklan, samping gue klien gue jauh lebih bagus kameranya. Cuman gue is okay. Ini penting nih. Jujur ya, Syaiton tuh kadang bikin kita tuh agar minder. Itu dia, Mas. Lo datang misalnya sebagai wedding fotografi. Vendor. Diundang. Taunya kan ada vendor lain. Iya, atau bukan kan vendor lain. Si makeup nikahannya kadang-kadang udah punya gear bagus, Sony. Tapi gimana cara ngatasin mereka tuh down biasanya? Ngelihat bukan kompetitor sih ya. Bukan kompetitor, di sebelahnya dia atau yang si kliennya dia gearnya lebih bagus. Aduh. Makanya itu deh, maksud gue tuh nge-push teman-teman, lo tuh bagusin di konsep sama hasil jadi, lo pede hasil karya. Gue pernah ngasih tahu, lo nggak punya Corel. Di luar tuh banyak seniman pakai bikin konten itu pakai Excel. Nggak mungkin. Ada deh, lo cari aja deh. Bikin lukisan tuh pakai Excel. Maksudnya bener-bener jadi nggak Microsoft Excel. Iya. Lah kenapa lu nggak pakai buat hitung-hitung neraca sama debit kredit sih? Makanya yang harus Photoshop, nggak harus. Lo bisa belinya misalkan Corel Draw, maksimalin Corel Draw lo. Ya makanya kan? Kalau gue misalkan workshop, gue pakai Final Cut Pro, lo pakai ada Premiere, ya udah lo maksimalin. Yang penting intinya tuh sama, cara ngeditnya begini, konsep lo begini, gradingnya begitu. Apalagi Photoshop sekarang ada yang online foto PA. Nah, ya itu kan? solusi juga tuh. Iya, Photoshop banget kan? Iya bener, mirip banget itu. Iya, ya beda-beda tipis yang nggak terlalu inilah. Maksud gue itu Der, kalau lo memaksakan dengan gear yang tinggi itu down lagi Der. Gue nggak ada budget itu. Tapi lo apa yang lo punya maksimalin gitu. Maksimalin. Lo mampunya misalnya harga budget 5 juta, 6 juta, maksimalin, bener-bener maksimalin. Di mana? Lo cari referensi deh tuh. Jadi bener-bener lo pede, yang penting ya itu lo berkarya, bikin project pilot, masukin jadi porto. Nah 1, 2, 3 klien, lo tuh jangan dihabisin duit lo. Baru lo tuh hajar sikat, nambah berapa, lagi. Berapa? Yang oke berapa deh? Terakhir deh Niko, gue nawar deh. Lo jalan dulu 3 kali, ntar gue panggil. Biasa gitu ya, pura-pura cabut. Pas pura-pura cabut langkah ketiga, kok gak manggil-manggil ya? Pura-pura, aduh pulpen jatuh nih. Pura-pura lama-lamain. Gimana kok? Enggak, maksudnya yang paling oke. Tapi juga jangan, kalau ngitungin gadget, iya bener ya, PC apa segala macam nggak ada habisnya. Lu review sampai 40 juta juga ada. Yang oke lah kalau udah selesai dia nabung. Intinya bisa di i5, RAM-nya 8 is oke, masih bisa. 8, iya, 8 masih oke. Gue di rumah pakai 8. Iya masih oke, makanya lu nggak yang harus kebut 16 132. No, 8 cukup, enough. Ulik ini lo, skill lo. Skill. Apalagi dia ternyata buat bikin foto-foto doang. Oh iya. Video ya. Banyak loh sekarang agensi yang ikhwan-ikhwan kita pada bikin tuh.
Iya benar. Ngeliat mungkin dia ngeliat garis merah visual art lo. Banyak. Iya kan, banyak ya mereka baru memulai tapi karena memang kebentuk minder alatnya. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Betul. Kadang lu alat udah bagus nggak punya klien, for what? Ajib. Bener. Goyo-goyoan, keren-kerenan. Iya. Ujung-ujungnya buat disewa-sewain juga buat orang di wedding. Iya. Iya, maksudnya lebih baik lo nyicil, tapi karya lo keren deh. Orang nggak nyangka lo ternyata lo buatnya dari itu. Berarti sambil belajar ya? Sambil belajar. Terus semangat. Oke? Cukup ya? Apaan? Apa? Udah deh. Nih, udah ya. Der. Pindah, gue harus ngorek dia nih, Deriansa. Oke, ide lu ngeselin dia. Ide lu, gue yakin nih teman-teman insya Allah udah sepakat nih. Wih, Deriansa dikorek. Enggak lah. Cuman dikasih solusi, yang bisa ngebajak itu gue, Reda Samudra. Iya. Sikat Der. Mau ngapain gue dah? Nah, sini. Di kursi panas. Masih anget deh bekas gue nih. Mau ngapain? Mana ngonten pakai sendal doang. Mentang-mentang tuh lihat. Mentang-mentang kantornya dia. Nih handphone lu nih. Oke. Udah tutup sini. Yes. Oke, nih cuman di meja kursi solusi ini yang boleh duduk di sini tuh nggak cuma Deriansa, cuman gue doang, insya Allah. Dan lo jangan kasih orang lain sini. Reda Samudra ngebajak kasih solusi. Tahta kerajaan gue ditaklukkan loh. Ini nggak ada yang bisa loh duduk sini nanya-nanya panas. Oke, jadi gini dah, gue mau nanya sama lu nih. Tiba waktunya kita akan menggali, kita bongkar, dikasih solusi. Jadi gini Der, perasaan gue nggak enak nih. Gue kenal lu tahun berapa sih? Gue ketemu dia tuh waktu gue bikin program Roja TV, judulnya Sunah-sunah yang terlupakan, ya kan? Kan lu gue bikin program itu, gue lagi cari lu kan interview, lu gue cari adik gue dulu. Bener, maksud gue lagi bikin program di Masjid Al-Jihad ya? At-Tauhid itu gue ngelihat adik lo. Iya, kan sama gue nggak ngeliat lo itu. Oh, lo kan lagi duduk kan, adik lo di motor. Oh iya. Memang adik gue di motor dan dia mau mundurin motor. Dan tampilannya adiknya tuh lebih gue butuhin untuk program gue, karena itu casual kan. Dia dulu tuh jubahan terus. Ya kan baru-baru ngaji kan. Ustadz Riyad Bajri kalah penampilannya sama Deriansa. Ya Jal ya. Iya Jal, siap Jal. Ustadz Riyad kemana-mana kasual ya. Gue kemana-mana jubah. Ini Deriansa, gue gak tertarik dengan penampilan lu yang maksud gue ya gue hargai, cuman gue butuh orang. Iya, dan konten lu kan gue nonton, itu gue nonton. Konten gue anak muda yang gue tanya, Dip tahu nggak dengan pertanyaan yang dasar di sunah-sunah yang ternyata dilupakan orang. Gue kenal lo, gue ketemu lo di situ. Gue belum kenal sama Deri, gue baru kenalan di situ, baru tahu. Tahun berapa ya Der? Lupa lagi gue. Itulah pokoknya lah. Baru-baru ya. Lu ngobrol sama Erik juga baru tahu ya kan? Dan gue juga 2000 berapa sih? 17 gak sih? Enggak ya, 16. Itulah pokoknya. Ya pokoknya gitu. Lupa gue. Terus berjalannya waktu, gue nggak ketemu lagi sampai hampir masuk Roja nih. Ya kan? Oh iya. Datang kan lo, dia datang ke Roja TV, diajakin sama Erik. Kan emang dari situ kan Erik nelfon gue. Iya. Nelfon gue mau bikin program. Cuman cuannya nggak masuk, ya nggak jadi. Dari dulu dia cuan. Bukan, dulu nih bukan. Maksud gue tahu lo tuh dari Hard Rock, dulu Trax FM. Iya maksud gue Viera. Enggak, maksud gue Roja TV. Kita mau bikin gak masuk, gue tahu udah titik gak masuk. Udah sibuk, gue ada sibuk. Oke, belum sibuk Der. Sok-sokan lo. Kita mau bikin The Comment versi syar'i ya. Iya. Dulu bikin The Comment tapi versi syar'i. Cuma nggak tahu kenapa waktu itu gara-gara apa sih? Budget udah cicing gerak. Nah udah nggak jadi, gue udah nggak ketemu lagi. Terus ala kuliah, gue tuh abis keluar mau ke distro gue tuh, Roughneck Galaxy. Gue pakai Vespa kan. Ada gue pecinta martabak. Gue pecinta martabak. Pekayon. Ya kan gue dari rumah mertua gue ke Galaxy ngecek distro kan. Oh iya, itu pertama kalinya kita ketemu lagi setelah lama wawancara adik gue di Masjid At-Tauhid. Iya benar, makanya abis itu gue ketemu lagi Derry. Ada martabak nih baru.
dengan tampilan booth yang kekinian ya kan. Iya, kontainer gitu. Itu belum ada, pada saat itu belum terlalu rame. Martabak kekinian namanya gue lupa deh. Martabak Mr. Bangka. Mr. Bangka ya? Iya. Emang lu orang Bangka? Enggak, bukan partner gua. Oh iya. Bukan partner. Itu yang bikin. Enggak. Nah, itu kan gini, di martabak itu kan gua bukan ngebajak dalam arti negatif ya. Itu kan tadinya kan langganan lu kan itu ada martabak kan? Iya. Kan di Indomaret depan itu kan ada martabak. Nah, itu tuh gua ngebeli sama chef-chefnya. Di depan Indomaret tuh nggak ada bro. Ada. Ada yang seberangnya, yang lo disamperin. Yang gue diomelin ngapain lo buka di sini lagi? Enggak. Itu tuh ada martabak tadinya dah. Cuma gue bayarin, gue ambil sama chef-chefnya. Ya. Pokoknya begitulah. Okay. Jadi intinya lu jago bikin martabak, ya udah, kalau gitu sini gue modal. Dan gue akuin itu martabak enak yang gue makan. Nah, ya masya Allah. Beneran Der. Sampai detik ini tuh. Red Velvet itu. Iya, andalan Reda dulu. Ajib ya. Ajib itu. Resepnya enak ya. Mantap, masya Allah. Gue buka martabak lagi apa nih? Nah, gini nih. Itu panjang untuk prosesnya sampai bisa enak itu, masya Allah. Derry yang gue kenal itu jualan martabak. Dia tuh bener-bener konsepnya dia bikin di sini berapa kontainer waktu itu bikin? 6 outlet bersamaan. Bener kan? Iya. Dari tabungan dari investor gitu-gitu. Di Pekayon sama daerah Bekasi ada 2 ya? Iya, Cikunir 2, dan gue tahu tempat dua-duanya, tapi sering lewatin. Dan ala kuliah yang kalian tahu tuh, Derry jago digital marketing, jago jualan dengan parum ahnya yang meledak. Martabak bangkar. Bangkrut gue dari situ. Gak lama. Iya. Gue bilang, wah nih orang-orang gak tahu. Itu makanya kan gue bilang, ini gue mau disclaimer, pentingnya ilmu digital marketing. Nah, dari situ gue banyak belajar dah. Nah itu dia dari situ. Makanya gue kenapa ini agak lengkap dikit ya. Kenapa gue bikin kelas ngebantuin teman-teman? Karena gue dulunya itu punya pengalaman. Iya. Nah itu seancur itu. Gue kalau dihitung-hitung mungkin martabak kedong rugi 300 juta. Innalillah. Iya. Belum usaha-usaha gue yang lainnya. Baby shop. Iya. Gue sama bini lo ya. Gue sama bini gue. Itu ratusan juta lagi. Gue kalau dihitung-hitung kerugian gue hampir 1 M. Innalillah. Itu tuh bikin ini bangkrut. Itu ilmu memang penting. Menarik nih. Maksud gue. Jadi jangan ya qadarullah ya. Jangan ngelihat Derry tuh ini itu. Banyak kan mungkin yang datang kalau di kelas lo itu pengen prosesnya instan Der. Oh banyak. Kan? Banyak. Belajar di kelasnya Derry pengen instan seperti Derry. Lo nggak tahu miliaran. Insyaallah. Kan? Maksudnya Derry juga mengalami martabak itu, dia nggak tahu deh. Derry itu dulu ancur-ancuran. Ya ini saksi banget Reda. Dia nggak punya ilmu marketing yang setahu gue yang sekarang. Berarti Derry itu proses belajar. Ya belajar lah. Kan? Belajar. Proses belajar. Gue belajar sama macam-macam mentor-mentor Pak. Lu dulu di London School apa ya? Broadcast kan? Iya, nah itu dia. Meskom. Itu yang gue bingungin. Maksudnya enggak, tapi gue ada introduction to marketing dah. Oke. Jadi di kampus ini, gue di London School itu memang ada introduction untuk awal-awal. Jadi semester semester pertama sebelum penjurusan. Nah itu gue udah minat di bidang marketing. Oke. Nah, ada dapat introduction to marketing, introduction to PR, introduction to broadcast atau masscom, komunikasi massa, introduction to advertising. Itu dapat semua, bagaimana cara beriklan, bagaimana cara cuma memang waktu itu pada saat itu lo belum ngedalamin. Atau lo lupa dengan ilmu-ilmu itu? Jujur, lupa dan mohon maaf ya, enggak semua, gue bukan menjatuhkan Anda sekolah enggak, tapi lo tahu enggak sih kayak ilmu di kampus ternyata fakta lapangan tuh lebih sama gue. Iya kan? Lu DKV kan? DKV. Iya. Gue kadang-kadang teman-teman kalau mau skill, lo mendingan cari D3 ataupun kursus aja. Skill ya? Iya skill. Iya betul. Kalau di kampus konsep. Iya setuju. Itu yang gue dapat. Kalau S1 itu konsep. Karena itu bener-bener di ini. Tapi kalau skill kadang-kadang kita kalah sama orang-orang yang kursus. Iya. Kursus bener-bener skill itu. Nah yang gue dapat tuh karena memang konsepnya aja. Ditambah lagi gue belum nggak belajar untuk ilmu lapangan deh. Jadi gue dapet nih ilmunya nih, misalnya waktu itu cuma 40% gue dapet. Akhirnya gue bikin bangkrut gagal. Waktu itu, gue nggak ngerti cara branding, marketing, selling itu nggak ada di kampus dah. Makanya. Taunya 4P, marketing mix, yang produk, promotion, price, place, yang gitu loh. Nah oke. Derry, ditambah dia mempunyai basic orang radio. Jadi kalau ngomong menyihir. Gue tuh sama orang-orang kayak gitu. Nah,
Lu tahu nggak? Ini juga buat teman-teman deh. Lu tahu nggak? Fenomenal Hijrah. Gua kan nggak bikin podcast. Enggak. Nah, let me. Jadi gue tuh sama Derry itu apa ya? Support lah. Dari, tahu nggak lo? IG-nya Martabak lo apa? Yang lo pakai kan? Yang gue pakai semua itu. Yang gue pakai semua. Gue mencoba semua peruntungan. Jadi IG-nya Deriansa yang lo lihat sekarang itu dulu namanya Martabak Mr. Bangka. Lo kalau ngeliat dan dia endorse gue waktu itu. Iya benar. Sekarang bro, orang Masya Allah atas izin Allah tuh orang berusaha untuk mengendorse Deriansa. Masya Allah. Deriansa Martabak Mr. Bangka itu gue makan, gue posting, gue mention Martabak Mr. Bangka. Iya itu. Wah perjalanannya. Kan setelah Qadarullah bangkrut itu Mr. Bangka, gue ngeliat struggle-nya Derry untuk buat konten. Lu nyangkanya Derry content creator. Yes, dari dulu dia content creator. Tapi berhasilnya itu atas izin Allah. Yang mana? Dia nggak tahu. Pertama dia bikin apa ya? Lo bikin apa dulu tuh? Yang sama ade lo, bikin konten sama ade lo, bikin sama anaknya. Wah, gue tak ganti itu dulu tuh. IG-nya dia sampai dulu namanya anak lo siapa namanya? Milo Zubair. Iya kan bikin konten sama anak lo dulu kan? Iya, King Zubair. Ini. Kayak Indra Bakti deh bikin konten yang anaknya gitu. Iya, Derry juga bikin. Anaknya dia suruh main, berenang apa segala. Gue bilang subhanallah. Derry butuh cuan emang. Sampai anak dulu dijadiin gitu udah konten. sahabatan udah lama banget iya. Anak dijadiin konten. Karena gue cuman alhamdulillah Allah nggak bikin meledak itu konten. Kita kan nggak tahu kan, masa anak lo kasihan kan, masa di Ain. Ya dulu kan gue gini guys, belajar demi belajar apa segala macam sehingga gue nggak tahu harus gimana nih. Iya. Nah, sedangkan pendapatan nggak ada gitu. Oh nggak ada. Bener kan? Setelah bangkrut 1 miliaran, dia juga harus struggle menafkahi. Lu baru lahiran anak ya kan? Gue baru lahiran. Duit gue tuh di dompet tuh nggak lebih kan dari martabak nih. Proses pembangkrutan martabak kan gue cuma sehari bisa bawa balik 80.000. Untung loh. Bener. Profit loh 50.000. Gue puter tuh ya afwan deh. Dengan martabak gue yang gue bangun itu ada, walaupun 6 cabang tapi gue langsung berak bareng-bareng. Nah itu terus ya rugi-rugi apa segala macam. Sehingga ketika gue mau mulai lagi kehabisan, gue jual aset. Gue jual kamera gue 7D. Enggak seberapa dong. Ya enggak seberapa, itu juga jual rugi. Canon 7D kan dulu gue beli lupa ya 20-an ya. Terus gue jual cuma 8 juta. Nah, sama lensa fix-fixnya. BU gue. Itu tahun itu. Ini sakau. Enggak, bukan. Enggak, maksudnya untuk bikin lagi. Lo mau buat apa waktu itu? Apapun. Oh iya, buat modal yang penting ya. Buat modal. Apapun, bingung gue. Gue sempat mau bikin warteg lah macam-macam. Jadi waktu itu tuh gini. Yang profit yang gue tabung itu gue buat belajar lagi untuk ilmu-ilmu course yang sekarang. Itu yang tadi gue bilang. Gue belajar sama Kang Dewa Eka Prayoga. Sekarang berteman baik kami. Masya Allah. Pak Bi, kayak gitu-gitu. Jadi profit yang gue dapat buat gue belajar dunia digital marketing di tahun itu. Gue beli buku-buku. Itu pentingnya online course, webinar, seminar itu gue datengin. Nah ternyata gue miskin ilmu di situ. Nah setelah itu gue lihat Derry akhirnya membuat konten yang sederhana banget. Itu dah. Subhanallah, sederhana banget. Dan itu dari ilmu dari radio gue tuang semua. Makanya yang tadi karena dulu gue kaget dah, sorry gue potong. Gue kaget ketika hijrah, yang gue tahu, gue pikir gara-gara ilmu radio, hubungan sama musik, gue nggak pakai ini kayak gini-gini podcast apa segala macam. Padahal kan gue di radio 12 tahun, 13 tahun. Penyiar radio, gue siaran sama Vincent Rompis apa segala macam kan, dari VJM TV juga gue. Gue nggak tahu deh, fenomenal hijrah tuh begitu. Makanya gue begitu, udahlah gue buang nih semua yang alat-alat yang berbau radio-radioan. Kenceng, belum lagi yang debat-debatin orang apa segala macam. Sampai sekarang lo juga kalau ada komen-komen lo debatin. Itu kan, sehingga begitu gue mulai, gue maunya berbisnisnya itu nggak dari ranah radio. Makanya gue ngonten martabak, toko bayi, sate taichan. Nah benar. Terus gue juga sempet jadi kayak reseller sabun gitulah. Nah itu dia, maksud gue di bulan Ramadan ya kalau nggak salah lo baru mulai. Ramadan kan? Gue baru ngonten setahunan. Nah akun gue ini. Jadi itu yang gue bilang Der, yang tadi kenapa lo jangan lo sibuk nyari gear yang keren dulu tapi akhirnya lo nggak mau bikin konten. Contohnya Derry. Makanya mungkin lo lupa, lo bikin konten itu cuma telepon, ya kan lo? Iya, itu cerita lagi tuh dah di keteleponan.
Nih handphone lo ya. Nih misalnya gini. Gue dulu tuh jual kamera. Gue nemu ilmu personal branding. Iya. Nah ceritanya. Nah jadi dari ilmu yang gue dapat ternyata gue tahu ilmu butuh branding dulu sebelum marketing atau sebelum selling. Kalau gue dulu kan bikin martabak taunya jual, beli. Yeah. Nggak ada kita kayak kasih solusi sekarang deh. Ini mungkin bridgingnya nggak ada lah ya? Nggak ada bridging. Nggak ada. Ini kan yang sekarang ya mungkin teman-teman udah jadi rahasia umum ya. Gue dengan bangun podcast dengan apa segala macam kan goalsnya kan gue launching aplikasi kasih solusi. Ini nggak ada. Gue taunya mana bikin kontainer, fotoin pakai akun gue seadanya, yuk dibeli. Betul. Nah bangkrut, qadarullah. Nah, dan lu nekat lagi 6 langsung jebret berbarengan. Ya karena kan dulu gue pikir kalau gaungnya gede segala macam bisa kali ya. Dan lo terperdaya dengan nama lo yang dulu kali. Iya. Jadi orang tahu gue. Masa gue bisnis nggak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu nih? Nggak ada yang mau beli. Dulu kan gue dari Viera sama dari penyiar radio. Betul, itu dia. Itu begitulah kurang lebih. Akhirnya ternyata marketnya beda. Nah akhirnya gue ketemu rumus personal branding. Nah pas gue rumus personal branding, nggak ada aset udah pada gue jual. Gue bilang sama bini gue, kamu sebentar deh. Suara lu pas dijual, itu keren banget ya, Masya Allah. Gue pikir apaan? Ini dijual. Deep banget, Masya Allah. Gue kasih kelas voice over kali sekarang. Satu lagi dari Mayora. Oh dia ada jaring mana-mana. Nah akhirnya kita kasih solusi.